Nanti percabangan yang masih muda ini kita sambung pada indukan yang telah tumbuh untuk kita belajar grafting tanaman jeruk. Dan di bagian atas ini akan menjadi bibit baru, dan nanti yang bagian sini belum terbentuk perakarannya, akan kita gunakan untuk belajar stek batang. Langsung saja kita pangkas di bagian sini agar kita bisa melihat isi dalam dari media tanam yang kita gunakan, apakah memang sudah banyak perakarannya ataukah tidak. Nanti akan kita lihat sama-sama. Ini telah kita potong, kita pisahkan antara cabang yang di bagian bawahnya dan di bagian yang cabang yang kita lakukan pencakokan. Kita pisahkan. Ini nanti yang batang bagian bawahnya yang belum mengeluarkan tunas sama sekali, ini akan kita gunakan untuk bahan stek batang. Bagian ini cabang yang masih tergolong muda ini akan kita jadikan entres untuk kita belajar grafting tanaman jeruk. Dan yang ini untuk belajar menanam cangkokan. Sebelum kita buka pembungkus cangkokannya, kita akan melakukan membersihkan bagian daun-daun dari batang yang untuk bibit cangkokannya. Kita akan bersihkan daunnya, nanti jadinya akan seperti ini tanpa daun. Ini sebenarnya tadi masih ada daunnya, tetapi kita buang daunnya. Tujuan dari pembuangan daunnya sebelum kita lakukan penanaman, entah itu stek batang ataupun bibit dari cangkokan, yaitu untuk mengurangi dehidrasi pada bahan yang kita gunakan untuk entah itu stek batang, cangkok ataupun grafting. Kita akan bersihkan semua daun yang masih menempel pada cabang-cabang dari bibitnya, karena mungkin perakaran dari bibit yang baru kita pisahkan dari indukannya ini kemungkinan belum bisa untuk aktif kembali menyerap nutrisi pada media tanam, sehingga kemungkinan juga proses fotosintesisnya juga akan berhenti, sehingga daun-daun ini belum dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Jadi alangkah baiknya kalau saat kawan-kawan melakukan penanaman kembali, bibit yang dihasilkan entah itu dari cangkok ataupun stek batang
alangkah baiknya dibersihkan daun-daunnya, karena kemungkinan percuma kalau daunnya dibiarkan. Karena daunnya juga belum berfungsi untuk melakukan fotosintesis, karena perakarannya belum aktif kembali untuk menyerap nutrisi yang terdapat pada media tanamnya. Kita akan bersihkan semua daun-daun dari bibit ini. Tinggal sedikit lagi. Daun-daun yang ada pada bibit jeruk ini, dan di sini kita melihat ada seekor ulat yang saat ini hinggap pada batang dari tanaman jeruk ini. Inilah ulat jeruknya yang berwarna hijau juga. Biasanya ulat ini akan memangsa daun-daun dari tanaman jeruk, tetapi kita buang saja ulatnya agar nanti ulatnya bisa tetap hidup. Kita buang saja, ini ulatnya kita buang di rumputan aja, dan kita akan lanjutkan untuk membuang seluruh daun yang tinggal sedikit ini. Sedikit lagi. Ini telah selesai kita lakukan membersihkan daun-daun yang menempel pada bibit tanaman jeruknya, dan sekarang tinggal kita lakukan membuat lubang tanamnya agar nanti bisa kita lakukan penanaman. Tinggal kita cari tempat untuk menanamnya, dan kita akan menanam bibit jeruknya di sini saja. Dan ini telah kita lakukan penggalian untuk kita gunakan untuk menanamnya. Sebelum kita lakukan penanaman bibit cangkokan ini, kita akan buka yang kita gunakan untuk plastik ini. Kita akan buka terlebih dahulu agar nanti pertumbuhan dari perakarannya bisa dengan sangat cepat untuk menjalar kemana-mana. Karena kalau kita biarkan plastiknya, atau mungkin kawan-kawan mengikat plastik saat melakukan pencakokan, alangkah baiknya ikatannya
dilepas ataupun dipotong.